Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita taufik untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam iman kepada hari akhir, dan sekarang poin yang keempat yaitu sirat wal murur alaihi. Sirat atau jembatan di atas jahanam dan bagaimana cara melewatinya. Wa mimma yakunu fi yaumil qiyamah, di antara perkara yang terjadi pada hari kiamat adalah al-murur ala sirati, melewati sirat. Wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam, dia jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Yariduhu al-awwaluna wal akhirun, yang dilewati oleh orang-orang dulu dan belakangan, orang awal dan akhir semuanya lewat. Yamurun nasu alaihi, manusia melewatinya. Qadra amalihim, sesuai dengan ala qadri amalihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Wa huwa adaku minasy'ari, dia lebih lembut daripada rambut. Ahadu minas saifi, lebih tajam daripada pedang. Wa syaddu hararatan, lebih panas minal jamr, daripada bara api. Jadi panas, tajam, kecil, gimana bisa lewat? Kalau pakai otak kita sekarang nggak bisa lewat kita. Siapa yang bisa meniti jalan yang seperti itu? Tidak ada yang bisa. Kita tidak akan mungkin bisa meniti jalan yang penuh dengan kesulitan seperti itu. Kemudian wa haddu minas saifi, lebih tajam daripada pedang. Wa syaddu hararatan minal jamri alaihi kalalib. Kemudian tambah lagi di sekitar sirat itu ada kalalib. Kalalib ini cakar-cakar dari besi. Cakar-cakar dari besi. Takhtafu man umirat bi khatfihi, yang akan mencakar orang yang diperintahkan untuk mencakarnya. Yamurun nas alaihi ala qadri amalihim, manusia melewatinya sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Faminhum man yamurru kal barqi, di antara mereka ada yang melewati seperti kilat. Ada yang melewati seperti angin. Ada juga yang seperti kuda yang kencang. Ada yang melewati seperti orang yang berlari. Harwalatir rojil, orang yang berlari. Ada juga yang seperti orang yang berjalan, masyan, yamsi masyan. Wa minhum man yazhafu zahfan, ada juga yang merangkak dengan benar-benar merangkak. Wa minhum man yukhtafa fayulqa fi jahannam. Kemudian yukhtafa, ada juga yang dicakar kemudian dilemparkan ke dalam jahanam, dicatek kemudian masuk ke dalam jahanam. Nas'alullah salamah wal afiyah. Qala As-Safarini rahimahullahu taala, ittafaqatil kalimah ala itsbati sirat fil jumlah. Kalimat telah sepakat di kalangan ulama akan adanya sirat, penetapan sirat secara global. Akan tetapi ahli haq yuthbitunahu ala dhahirihi, menetapkannya sebagaimana dhahirnya. Min kaunihi jisron mamdudan, dia sebagai jembatan yang terbentang.
alamatni jahannam, di atas punggung jahannam. Ahaddu minas sayfi wa adakum minasyari, lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Wa angkara hadza dzahir, dan mengingkari dzahir ini Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, seorang Mu'tazilah mengingkari hal ini. Wa katsir min atba'ihim, dan juga para pengikutnya. Zaman minhum annahu la yumkin uburuhu, anggapannya apa? Nggak mungkin bisa dilewati yang seperti itu. Itu kalau pakai logika. Makanya perkara akhirat tidak bisa dilogikakan ya. Jangan dilogikakan, nanti akhirnya apa? Tidak percaya. Wa in amkana, kalau memungkinkan, fa fi ta'dzib, maka di situ sudah terdapat adab. Wala adaba 'alal mu'minin, dan tidak ada adab bagi orang-orang yang beriman, wassulaha dan orang-orang saleh pada hari kiamat. Wa innamal murad tariqul jannah al-musyar ilaihi, tapi yang dimaksud adalah jalan menuju surga yang disyaratkan dalam firman Allah, sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan beri hidayah pada mereka dan akan memperbaiki hati mereka. Wa tariqun nar, dan jalan menuju neraka al-musyar ilaihi biqauli ta'ala, yang disyaratkan dalam firman Allah Ta'ala, fahduhum ila siratil jahim, tunjukkan mereka ke jalan jahim. Wa minhum man hamalahu 'alal adillah al-wadihah, di antara mereka ada yang membawanya kepada dalil-dalil yang jelas, wal mubahat wal amal ar-radi'ah, dan perkara-perkara mubah dan amal-amal yang buruk. Liyas ala anha wa yu'akhad biha, agar ditanya tentangnya dan dihukum dengannya. Wa kullu hadza batilun wa khurafat, semua ini adalah batil dan khurafat, karena wajibnya untuk mengembalikan nas-nas kepada hakikat-hakikatnya, tidak boleh ditakwil-takwil. Walaysa al-ubur 'ala sirat bi'ajabi minal masyi 'alal ma, lewat di atas sirat itu tidaklah lebih aneh, lebih ajaib daripada berjalan di atas air. Kalau orang aja ada yang berjalan di atas air, kenapa heran kalau cuma berjalan di atas sirat? Awit tayron fi al-hawa, atau terbang di udara. Berjalan di atas sirat tidak lebih aneh daripada terbang. Makanya orang yang berjalannya seperti kilat, yang enggak diadab gimana? Langsung seperti kilat dari sini langsung sampai gitu. Enggak ada adab sama sekali. Logikanya orang Mu'tazilah tadi katanya sirat ini berarti mengadab, masa orang soleh diadab? Enggak ada adab. Kalau yang orang soleh secepat kilat tadi atau seperti udara, enggak ada rasa adab sama sekali. Awil wukufihi, atau berhenti di udara. Wa qad ajaba sallallahu alaihi wasallam an su'ali hasyri al-kafir, Nabi telah menjawab sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan pengumpulan orang kafir ala wajhihi, di atas wajahnya, bi'anal qudrah shalihah lidzalik. Jadi orang kafir itu dibangkitkan, dikumpulkan nanti di mahsyar, mereka kebalik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Emangnya kuat? Kalau kita mikirnya sekarang ya nggak kuat gitu. Tapi itulah kiamat, itulah hari akhir. Tidak bisa dilogikakan dengan kekuatan kita hari ini. Tidak sama, ya. Kekuatannya tidak sama. Itu sirat al-mustaqim. Kemudian yang kelima sekarang, al-haud, telaga. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu taala berkata, warada dzikrul haud min riwayati bid'ah wa khamsina sahabiyan. Jadi terdapat riwayat tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lain itu dari 50 sekian sahabat. Banyak ini hadis mutawatir ya. Kadang hadis cuma satu periwayatnya. Hadis innamal amalu binniyat cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ahad itu. Ini hadis mutawatir, enggak boleh diingkari sama sekali. Minhum khulafaul arba'ah ar-rasyidun. Bahkan 4 khalifah semua meriwayatkan hadis tentang telaga ini. Wa hufadus sahabat, dan para
para penghafal hadis dari kalangan sahabat al-mukatsirun yang banyak. Ada 7 perawi hadis dari sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian siapa lagi? Aisyah diantaranya, Aisyah pertengahan. Aisyah nomor 4 Aisyah. Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, 2 lagi lupa. Itu diantara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi di atas 1000. Mukatsiruna bil hadis. Wa ghairuhum ridwanullah alaihim ajma'in, dan selain mereka semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa akhraja syaikhani, kemudian Bukhari dan Muslim mengeluarkan, dan juga yang lainnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masirata syahrin. Telagaku adalah sejarak perjalanan 1 bulan. Maksudnya lebarnya. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu adyabu minal misk, aromanya lebih harum daripada misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, cangkirnya seperti bintang-bintang di langit, banyak. Man syariba minhu la yatma abadan, siapa yang minum darinya tidak haus selama-lamanya. Warawa Muslim, kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan tsumma rafa'a ra'sahu mubtasiman faqala innahu unzilat alayya anifan surah. Rasulullah menyatakan sungguhnya diturunkan kepadaku baru saja 1 surat. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Sampai selesai akhir surat, 3 ayat. Qala hal tadruna mal kautsar? Kata Nabi, apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Rasul, huwa nahrun, dia adalah sungai, atanihi rabbi fil jannah, yang Rabbku memberikannya kepadaku di surga. Alaihi khairun katsir, padanya ada kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, akan datang kepadanya umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib, cangkirnya sejumlah bintang. Yukhtalaju al-abdu minhum, fa'akulu ya rabbi innahu min ummati. Jadi ada yang diusir di antara hamba-hambaku darinya, ya, di antara hamba-hamba darinya. Maka aku katakan, wahai Rabbku, dia adalah umatku. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang dia buat-buat setelahmu. Bid'ah. Jadi bid'ah itu penghalang seseorang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak tahu apa yang dia buat-buat dari agama. Wa man yukhtalaju yutradu an wurudil haud. Jadi diusir dari datang kepada haud. Di riwayat ini disebutkan Al-Kautsar ya. Tapi yang di hadis-hadis yang lain adalah haud, telaga. Kalau Al-Kautsar itu sungai. Kemudian ulama menyatakan bahwa Al-Kautsar ini adalah sungai yang menuju kepada haud Nabi. Jadi
Haud itu sumber airnya dari Al-Kautsar. Qala Al-Qurtubi radhiyallahu anhu. Kenapa gelarnya radhiyallahu anhu ini? Rahimahullah saja. Qala Al-Qurtubi rahimahullah. Qala ulamauna, para ulama kita berkata rahimahumullah, kullu man irtada an dinillah, setiap orang yang murtad dari agama Allah, aw ahdatsa fihi ma la yardahullah, atau membuat hal baru di dalam agama ini apa yang Allah tidak ridhoi, walam ya'dan bihi, dan Allah tidak izinkan, bahwa minal matrudina, maka mereka termasuk orang yang diusir, anil haudi, dari telaga. Wa syadduhum tordan man khalafa jama'atal muslimin, dan yang paling keras pengusirannya adalah orang yang menyelisih jamaah kaum muslimin, kal khawarij war rawafid, seperti khawarij, kemudian rawafid syiah, wal mu'tazilah ala ikhtilafi firaqihim, dengan berbagai macam firqah-firqah mereka ya, sekte-sekte mereka masih banyak. Faulai kulluhum mubaddilun, mereka semua adalah orang-orang yang mengganti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza adz-dzalama al-musrifun, orang-orang zalim yang melampaui batas fil jur, dalam kedzalimannya, wa dzulmi wa tamsil haqqi, dan menghapus kebenaran, wa illali ahlihi, dan menghinakan ahli hak, wal mu'linuna bi kabairi dunub, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dengan terang-terangan, memamerkan dosa-dosa besar, wal mustakhfuna bil ma'asi, dan orang-orang yang menyembunyikan maksiat. Jadi yang pamer begitu, yang menyembunyikan juga sama. Wa jama'atu ahli zaigh wal bid'ah, dan sekelompok orang-orang yang menyimpang hatinya dan ahli bid'ah. Tsumma tard qad yakunu fi halin, kemudian pengusiran bisa jadi dalam satu keadaan. Tsumma yaqrabuna ba'dal maghfirah, kemudian bisa dekat lagi ke telaga setelah diampuni. Ya, bisa jadi di antara mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana tabdil fil amal, kalau perubahan agama itu hanya pada amal, walam yakun fil aqaid, bukan pada akidah. Kalau yang berubah akidah tetap tidak bisa mendatangi haud. Begitu kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Ini kitab seputar hari kiamat ya, sampai surga dan neraka. Kemudian waqad khalafat al-mu'tazilah, kemudian Mu'tazilah telah menyelisihi, falam takul bi itsbatil haud, mereka tidak menetapkan adanya haud, ma'tsubutihi bis sunnah as-sahihah as-sarihah, padahal dia ditetapkan di dalam sunnah yang sahihah dan sarihah, jelas terang, bahkan dari 50 lebih sahabat. Fakullu man khalafa fi itsbatihi, maka siapa yang menyelisih dalam penetapan haud ini, maka dia ahli bid'ah, mubtadi', wa ahra an yutrada anhu, dan sangat layak untuk diusir dari telaga. Poin yang keenam, asy-syafa'atu. Asy-syafa'ah, asy-syafa'ah lughatan al-wasilah, secara bahasa artinya sarana, wa tolab, dan permintaan. Wa urfan, secara adat, su'alul khair lil ghair, memintakan kebaikan untuk orang lain, itu namanya syafaat. Jadi minta tapi untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kalau minta untuk diri sendiri ya minta namanya. Kalau untuk orang lain namanya apa? Syafaat, perantara saja. Jadi memberi syafaat ini merupakan kebaikan di dunia ya. Di dunia ada syafaat. Syafaat di dunia seperti rekomendasi ya, pengantar, surat pengantar untuk memudahkan urusan orang yang mau mengurus sesuatu. Wakila,
hiya minasy-syafa', dikatakan dia diambil dari kata syafa', genap, alladhi huwa diddul witr, lawan dari ganjil. Fakan nasyafi', karena seakan-akan asyafi' pemberi syafaat, dhamma su'alahu, menggabungkan permintaannya ila su'alil masyfu' lahu, dengan permintaannya orang yang minta syafaat atau yang diberi syafaat. Tadi orang yang meminta sendirian, dia satu, begitu ditambah dengan asyafi' menjadi berdua, maka syafa' menjadi ganda, menjadi genap. Fasyafa'atu haqqun idza tahaqqaqat syurutuha. Syafaat adalah benar jika terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu antakuna biidnillahi ta'ala. Ini syafaat yang di akhirat ya. Adapun syafaat dunia beda perkara, beda urusan. Syafaat di akhirat harus dengan izin Allah Ta'ala. Tidak akan terjadi syafaat tanpa izin Allah. Kemudian juga ridha Allah terhadap penerima syafaat. Dan Allah hanya ridha kepada orang yang masih memiliki tauhid, masih memiliki iman. Kalau orang itu sudah murtad, sudah musyrik, sudah meninggalkan sholat, maka tidak akan pernah mendapatkan syafaat sama sekali. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak malaikat di langit-langit tidak memberi manfaat syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di an ya'dan Allah, setelah Allah izinkan, liman yasha wa yarda, bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ini syarat syafaat, izin dan ridho. Ridho mungkin sudah terjadi, sudah diridhoi, tapi kalau enggak diizinkan tidak terjadi syafaat. Jadi izin itu maksudnya pas kejadiannya diizinkan. Sebelumnya Allah udah ridho pada orangnya, tapi syafaat belum terjadi sampai kemudian Allah mengizinkan, kemudian terjadi. Maka dalam ayat ini syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah bagi syafi' untuk memberi syafaat. Karena syafaat milik Allah semata, sehingga tidak bisa seseorang mengelolanya tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Hak milik Allah, sebagaimana kita memiliki barang apa gitu, orang lain nggak bisa pakai kecuali dengan izin dengan kita, izin kepada kita. Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, milik Allah lah syafaat semuanya. Jadi semua syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi, bukan milik malaikat. Memang Nabi, malaikat dan orang soleh yang akan diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat, tapi itu hak miliknya Allah. Mereka hanya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah tidak bisa. Itulah kekuasaan Allah yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat, tidak dicampuri siapapun. Kemudian yang kedua, ridhahu 'anil masyfu' fihi. Ridha Allah terhadap yang diberi syafaat, bi an yakuna min ahli tauhid, yaitu ahli tauhid, ahli iman, masih punya iman, belum kafir, belum murtad, belum syirik, belum melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya, keislamannya, yaitu ahlu tauhid. Li'anal musyrik la tanfa'uhu syafa'ah. Karena bagi orang musyrik syafaat tidak memberinya manfaat. Kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Fatabayyana bihadza budlanu man 'alaihi al-quburiyun al-yaum, ma 'alaihi al-quburiyun al-yaum. Maka dengan ini jelaslah kebatilan apa yang hari ini para penyembah kubur berada di atasnya. Para penyembah kubur, penyembah wali-wali itu biasanya mereka berharap dapat syafaat dari para wali atau para nabi.
tapi mintanya kepada mereka, kepada para nabi itu, padahal syafaat milik Allah. Yang punya Allah, yang diminta nabi. Ini salah besar. Ya. Salah alamat. Kalau salah alamat di dunia gampang ya, tidak masalah, bisa dicari lagi gitu. Tapi kalau sudah salah alamat di akhirat itu syirik. Berdoa itu namanya ya, minta syafaat itu sama dengan doa. Dan berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik akbar. Dia pengen dapat syafaat malah dapat dosa yang paling besar. Dia mau selamat dari neraka malah kekal di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Itulah bahayanya orang yang bodoh ya, tidak paham agama. Naudzubillah min dzalik. Maka penting sekali orang memahami hakikat syafaat itu. Karena banyak orang berbicara syafaat tapi mereka tidak benar dalam memahaminya. Wa yatatar alladzina yatlubuna syafa'ah minal amwat, yaitu orang-orang yang meminta syafaat dari mayit-mayit, orang-orang yang sudah dikubur. Datang ke kuburannya minta syafaat kepada penghuni kubur. Itu musyrik, syirik akbar. Yataqarrabuna ilaihim bi anwa'il qurbat, kemudian bahkan melakukan taqarrub ya, ibadah dengan berbagai kurban-kurban. Kama qala Allahu fi salafihim, seperti Allah katakan pada pendahulu mereka dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak membahayakan dan bermanfaat bagi mereka. Wa yaquluna, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Kami menyembah mereka biar mereka memberi syafaat kepada kami. Begitu pembesar atau pendahulu mereka, kaum musyrikin hari ini sudah didahului oleh kaum musyrikin di zaman sebelum Quran turun ya. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi mereka ketika diajak jangan musyrik, mereka mengatakan apa? Ini sekutu-sekutu Allah ini akan apa? Memberi syafaat bagi kami di hari kiamat kelak. Mereka akan memberi syafaat. Jadi kami cuma mencari syafaat. Kami enggak menyembah selain Allah, tapi kami mencari syafaat. Tujuan akhirnya tetap Allah. Begitu alasan musyrikin Quraisy dulu. Hari ini ditekuni lagi ya kesyirikan macam begitu. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 43-44, Amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat-syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'qilun. Katakan, apakah seandainya mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal, apa bisa memberi syafaat kalau begitu? Qul, katakan wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah syafaat semuanya. Jadi semua syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Jangan minta kepada yang lain. Haram, musyrik. Lahul mulku samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi semuanya. Syafaat milik Allah juga. Ya semuanya, semua isi langit bumi dan apapun semua milik Allah Azza wa Jalla. Wa qad utiya nabiyuna sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Nabi kita diberi syafaat. Fa yashfa'u liman adinallahu lahu fihi, maka beliau beri syafaat kepada orang yang Allah izinkan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ketika hari kiamat 3 macam syafaat. Yang pertama, wa amma syafa'atul ula fa yashfa'una fi ahli al-mauqif. Nabi beri syafaat bagi penduduk mauqif, mahsyar. Ahli mauqif itu orang yang berdiri di mahsyar. Hatta yukdo bainahum, sehingga diputuskan perkara di antara mereka. Ba'da an tataraja'al anbiya, setelah para nabi menolak, tidak bisa mengkabulkan permintaan orang-orang untuk memberi syafaat.
yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Ini semua ulul azmi minar rusul ya, plus bapak manusia Adam. Jadi mereka tidak bisa memberi syafaat hatta yantahi ilahi, sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi wewenang oleh Allah untuk melakukannya. Adapun yang kedua adalah syafaat fayashfa'u fi ahlil jannah, memberi syafaat bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Tanpa syafaat Nabi tidak ada seorang pun bisa masuk surga. Orang-orang sudah nunggu depan pintu surga belum bisa masuk sampai Nabi memberi syafaat yang kemudian akhirnya mereka semuanya bisa masuk surga. Jadi syafaat untuk semua yang akan masuk surga. Jadi ini syafaat khusus milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak disaingi oleh siapapun. Sebenarnya masih ada yang khusus Nabi, yaitu syafaat untuk orang kafir, yaitu pamannya Abu Thalib. Itu juga khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi nggak bisa beri syafaat kepada orang kafir. Wa ma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fa yashfa'u fi man istahaqqan nar, memberi syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka karena dosa-dosanya. Tapi ini tidak khusus bagi Nabi, ini untuk Nabi dan juga seluruh Nabi yang lain, kemudian siddiqin, orang-orang yang sempurna iman, dan selain mereka. Fayashfa'u fi man istahaqqan nar, memberi syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka untuk tidak masuk neraka. Fayashfa'u fi man dakhalaha, kemudian juga memberi syafaat bagi orang yang masuk neraka untuk keluar dari neraka. Nah, ini bisa dilakukan oleh banyak kalangan ya, para malaikat juga. Berkata rahimahullah, ini maksudnya siapa? Syekhul Islam ya? Ya, masih Syekhul Islam. Berkata rahimahullah, wa amma syafa'atuhu li ahli dzunub min ummati, adapun syafaat beliau untuk orang-orang yang berdosa dari umatnya, fa muttafaqun 'alaiha, maka disepakati baina sahabat wa tabi'in, di antara sahabat dan tabi'in semuanya sepakat tentang adanya syafaat itu. Tabi'in maksudnya para pengikut sahabat diihsan dengan baik. Wasairu a'immatil muslimin, dan seluruh para imam kaum muslimin yang 4 dan yang lainnya. Dan syafaat ini diingkari oleh banyak sekali dari ahli bid'ah, baik itu Khawarij, Mu'tazilah, Zaidiyah dan lain sebagainya. Mereka mengingkari adanya syafaat, ya, terutama syafaat untuk keluar dari neraka, karena mereka menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Orang kafir kekal di neraka, orang masuk neraka nggak ada yang keluar lagi. Begitu kata Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Zaidiyah nggak tahu seperti apa perkataannya, tapi di sini digabungkan. Jadi mengingkari syafaat intinya. Ini 3 kelompok mengingkari adanya syafaat. Menurut mereka kalau udah masuk neraka pasti kekal, nggak bisa keluar lagi. Begitu kata mereka. Luar biasa. Dan itu kesesatannya. Keliru mereka. Wa qala haula'i, mereka mengatakan, man yadkhulun nar la yakhruju minha, siapa masuk neraka tidak akan keluar darinya. La bi syafa'a wala ghairiha, tidak dengan syafaat, tidak pula dengan yang lainnya. Padahal masih ada sisa rahmat Allah nanti terakhir. Ketika para pemberi syafaat sudah kehabisan kuota, ternyata masih ada orang yang punya iman di neraka. Maka akhirnya Allah keluarkan dengan rahmatnya. Itu yang terakhir. Sisanya yang kekal adalah orang-orang yang tidak punya iman lagi. Wal'iyadzubillah. Wa inda haula'i ma thamma illa man yadkhulul jannah fala yadkhulun nar. Kata mereka, ya, menurut mereka tidak ada di sana kecuali orang yang masuk surga sehingga tidak masuk neraka, dan orang yang masuk neraka sehingga tidak masuk surga. Jadi udah nggak ada keluar masuk tuh, nggak ada. Kalau surga betul, orang masuk surga nggak bakal keluar lagi. Tapi kalau masuk neraka, Ahlussunnah meyakini ada di antara mereka yang keluar karena apa?
iman, karena masih punya iman. Dan hadisnya banyak. Jadi ahlu sunnah itu mengikuti sunnah, mengikuti hadis, sementara mereka mengikuti logika. Kata mereka itu logika, berdasarkan logika. Logika mereka kalau orang melakukan dosa besar itu ya kafir. Kalau kafir ngapain keluar dari neraka? Gak bakal. Wala yastami' indahum fi syakhsil wahid thawab wa iqab. Kata mereka enggak berkumpul pada satu orang pahala dan hukuman, enggak bakal bersatu katanya. Nah, ini kesesatan. Ilahan qol, sampai kemudian Syekhul Islam berkata rahimahullah, wahtajja haula'il munkirun, orang-orang yang mengingkari syafaat, mereka berhujah dengan firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah 48, wattaqu yauman, takutlah dengan suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana satu jiwa tidak bisa memberi balasan kepada jiwa yang lain atau menolong, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya syafaat, wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diambil darinya tebusan. Dan juga firman Allah taala, wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'atun. Al-Baqarah 123, ini serupa maknanya. Kemudian juga Al-Baqarah 254, min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datang satu hari, la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada persaudaraan, tidak juga syafaat. Jadi ini dalil umum menunjukkan tidak ada syafaat. Tapi dalil ini maksudnya siapa? Bagi orang kafir. Tidak ada syafaat bagi orang kafir. Kalau bagi orang mukmin ada dalil yang lain, bukan dalil ini. Jadi begitu cara memahami agama ya, jangan ambil dalil, tolak dalil, buang dalil, sebagian dalil nggak diambil. Ahlus sunnah mengambil semua dalil. Maka ketika kita kumpulkan semua dalil, terbukti ada memang orang yang nggak dapat syafaat, ada orang yang dapat syafaat. Kemudian juga firman Allah surat Ghafir ayat 18, malid dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang zalim teman dekat dan pemberi syafaat yang ditaati. Ini zalim dikiranya semua orang yang masuk neraka. Padahal zalim di sini maksudnya adalah orang kafir. Makanya perlu memahami Quran dengan pemahaman salaf biar tidak tersesat ya. Coba tanya para sahabat yang paling paham tentang makna-makna dari firman Allah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga surat Al-Muddatsir ayat 48, fama tanfa'hum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberi syafaat. Dan ini konteksnya berbicara tentang orang kafir ya. Orang yang masuk neraka sakor. Wa jawabu ahli sunnah, dan jawaban ahli sunnah, anna hada yuradu bihi syai'an. Ini maksudnya ada dua. Ahaduhuma, salah satunya, annaha la tanfa'ul musyrikin, bahasanya tidak memberi manfaat bagi orang-orang musyrik, orang kafir memang. Sebagaimana kata Allah dalam sifat mereka, ma salakakum fi saqar, ini yang dalam Al-Muddatsir tadi. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami enggak salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami enggak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami suka berbincang-bincang dengan orang yang berbincang dalam keburukan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan, hatta atana al-yakin, sampai kami mati. Fama tanfa'hum syafa'atu syafi'in, maka syafaat pemberi syafaat enggak bermanfaat buat mereka. Berarti bermanfaat buat siapa? Ya buat yang lain gitu. Berarti ada pemberi syafaat gitu loh. Kalau nggak ada syafaat, nggak ada pemberi syafaat. Ini disebut adalah ayat tidak bermanfaat syafaatnya pemberi syafaat. Pemberi syafaat berarti ada gitu. Nah keberadaan mereka kalau nggak memberi syafaat sama sekali berarti buat apa? Mereka memberi syafaat. Bagi siapa? Bagi yang bisa. Bagi yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu berdasarkan dalil yang lain masih banyak. Kalau semua pemberi syafaat nggak bisa memberi syafaat, untuk apa ada pemberi syafaat gitu? Jadi logikanya di mana gitu? Mereka katanya aqlaniyun, punya akal, tapi ternyata akalnya dangkal sekali gitu. Ya alhamdulillah kita yang diberi hidayah oleh Allah untuk bisa memahami apa yang Allah firmankan. Mereka nggak paham dengan kata ini. Famatan fahum syafa'atu syafi'in, itu poin itu.
tidak bermanfaat syafaatnya para pemberi syafaat. Berarti ada itu para pemberi syafaat gitu. Kalau para pemberi syafaat sama sekali nggak bermanfaat, sahabat mereka nggak ada yang bisa memberi syafaat, buat apa mereka ada gitu? Ini mereka tidak memberi manfaat syafaat untuk siapa? Untuk orang yang disebutkan dalam ayat ini saja. Adapun orang yang lainnya bisa. Sementara Mu'tazilah dan lain sebagainya tadi menganggap nggak ada syafaat sama sekali. Kan berarti menafikan ayat ini, atau mereka nggak paham ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain. Faulai nafa'anhum naf'a syafa'ah asy-syafi'in. Mereka menolak manfaatnya syafaat para pemberi syafaat karena mereka kufar, orang-orang kafir. Wasani, yang kedua, annahu yuradu bidzalika nafya asy-syafa'at. Yang dimaksud dengannya adalah penafian syafaat allati yuthbituha ahlu syirik, yang ditetapkan oleh orang musyrik. Wa man syabahum, dan yang serupa dengan mereka, min ahlil bid'ah, dari ahlil bid'ah, min ahlil kitab wal muslimin, dari orang-orang Yahudi, Nasara dan kaum muslimin. Alladzina yadunnuna anna lil khalqi, yang menyangka bahwa bagi makhluk di sisi Allah minal qadar, ada kadar atau kemampuan, an yashfa'u, untuk memberi syafaat indahu, di sisi Allah, tanpa izin dari Allah, sebagaimana syafaatnya manusia sebagian dengan yang lainnya ketika di dunia. Ini yang dinafikan ya, syafaat tanpa izin Allah maksudnya. Terakhir kita membahas tentang surga neraka, tapi ini sekilas saja ya, cuma sedikit. Kalau ingin pembahasan panjang tentang surga neraka bisa dirujuk kitab-kitab khusus tentang itu ya, banyak ya. Ibnu Qayyim punya pembahasan tentang surga itu, Hadil Arwah ila Biladil Afroh, Tamasa ke surga, ada terjemahannya, silakan, itu termasuk kitab yang panjang, bagus sekali kalau antum mau baca, terjemahannya ada, biar bisa piknik ke surga. Jangan antum piknik ke dunia terus. Kalau sering-sering piknik di dunia itu lupa dengan surga nanti. Wa fi yaumil qiyamah ad-darani, di hari kiamat ada dua negeri, al-azimatani, yang besar, allatani la tafniyani, yang keduanya tidak fana, abadi, kekal, yaitu surga dan neraka. Jadi itu dua negeri besar. Fal jannatu darul muttaqin, surga negerinya orang bertakwa, neraka negerinya orang kafirin. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang baik benar-benar dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang fajir dalam neraka jahim. Wa huma makhluqatani, keduanya telah diciptakan oleh Allah, maujudatanil an, sudah ada sekarang. Sebagaimana kata Allah dalam tentang surga, uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata uiddat, sudah disiapkan, sudah siap, sudah ada. Kemudian tentang surga, uiddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Di sini uiddat fil madi, bukan apa namanya, tu'addu, disiapkan, bukan akan disiapkan, bukan, tapi telah disiapkan. Jadi kalau sudah disiapkan berarti sudah ada. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain dari nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan ala wujudihi mal'an, atas keberadaan surga dan neraka sekarang. Wa annahuma baqiyatani la tafniyani, keduanya kekal, tidak fana, sebagaimana dia adalah madhab ahlu sunnah wal jamaah. Pensarah atau hawiyah Al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullah ta'ala berkata, mimma yanbaghi an yu'lam, di antara perkara yang harus diketahui, anallaha ta'ala la yamna'u thawab, Allah tidak menghalangi pahala, illa idza muni'a sababuh, kecuali kalau dihalangi sebabnya. Wa wal amal as-shalih, yaitu amal soleh. Jadi kalau orang beramal soleh pasti dapat pahala. Fa inna qala, Allah telah berfirman,
Wa may ya'mal minas shalihat, siapa yang beramal dari kesolehan, wa huwa mu'min dan dia beriman, fala yakhafu dzulman wala hadma, maka dia tidak takut kedoliman dan juga pengurangan. Pahalanya enggak dikurangi, pahalanya enggak diingkari, enggak ada kedoliman. Wa kadzalika la yu'aqibu ahadan, demikian juga Allah tidak menghukum seorang pun illa ba'da husuli sababil iqab, kecuali setelah apa? Dihasilkan sebab hukuman. Fa inna Allah ta'ala yaqul wa ma asabakum min musibatin, tidaklah menimpa kalian dari satu bencana pun, fa bima kasabat, tidak. Wa ma asabakum, dan apapun yang menimpa kalian, min musibatin, dari musibah, fa bima kasabat aydikum, maka itu dari apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsirin, dan Allah memaafkan dari banyak kesalahan, ya. Yang Allah hukum di dunia saat ini itu masih sedikit. Kebanyakan kesalahan itu dimaafkan oleh Allah. Di dunia dimaafkan, maksudnya dilewatkan dulu, tapi nanti di akhirat baru ada hukumannya. Itu Asy-Syura ayat 30. Wa ya'fu an katsir, Allah sudah memaafkan banyak dosa. Atau bisa bermakna kalau dimaafkan di dunia, ya artinya di akhirat pun nggak ada hukumannya. Itu banyak juga, Allah sudah memaafkan banyak dosa-dosa kita. Wa huwa subhanahul mu'til mani', dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi dan yang menahan. La mani'a lima ata, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Selesai perkataan Syarih At-Tahawiyah. Wal amal as-shalihah, dan amal-amal saleh sababun lidukhulil jannah, adalah sebab masuk surga. Wal amalu sayyi'ah, dan amal-amal buruk adalah sebab masuk ke dalam neraka. Nas'alullahal jannah wa na'udzu bihi minan nar, innahu sami'un mujibud du'a. Selesai rukun iman yang kelima, ya. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan masuk al-aslus sadis, rukun yang keenam dari rukun iman, yaitu iman kepada al-qada wal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.